Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas Mekah dan kelas Madinah hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua masih bersemangat dalam melaksanakan ibadah puasa hari ini. Tidak terasa ya teman-teman bahwa hari ini sudah hari ke-16, teman-teman semua sudah melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah berarti kurang 14 hari lagi kita akan merayakan kemenangan setelah, kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan, kita semua, diberikan kelancaran nantinya sampai hari raya ya teman-teman. Baik, untuk, mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa kita mulai dengan berdoa agar kegiatan kita semua diberikan kelancaran sampai nanti. Julusan muadzaban, sam'an wa ta'atan. Sikap berdoa, ya'dun diangkat, rasun ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk materi hari ini yaitu teman-teman akan mengenal aturan makan saat bersama keluarga. Nah, teman-teman juga pasti sudah sering ya diingatkan tentang aturan-aturan ketika makan. Nah, hari ini Ustazah akan memberikan informasi mengenai aturan yang harus teman-teman perhatikan saat makan bersama keluarga. Sebelum kita masuk ke aturan makan, teman-teman silakan bisa persiapkan dulu buku tema 8 dan silakan teman-teman bisa buka buku temanya di halaman 105 dan 106. Setelah itu kita akan baca bersama-sama ya. Kita akan membaca bersama teks di halaman 105 dengan judul Musim Hujan. Musim hujan telah datang. Kalian dapat menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari hujan turun. Matahari sering tidak tampak. Matahari tertutup awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Pohon dan tanaman disirami air hujan yang turun. Pohon dan tanaman tumbuh subur. Jika keluar rumah, bawalah payung atau jas hujan. Kalian dapat berlindung dari air hujan. Tubuh kalian tidak basah. Jagalah kondisi tubuh kalian dengan makanan bergizi. Kalian dapat beraktivitas dengan baik. Hari ini, hujan turun sejak pagi. Ani dan Rasti tetap berangkat ke sekolah dengan semangat. Ana memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Rasti memakai payung saat pergi ke sekolah. Ana dan Rasti terlindung dari hujan. Pohon dan tanaman tampak segar. Pohon, tanaman disiram air hujan. Katak-katak bernyanyi riang, menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih Tuhan yang telah menurunkan hujan. Hujan membasahi bumi. Hujan memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Nah, di dalam teks ini diceritakan ya tentang datangnya musim hujan bahwa saat musim hujan turun itu udaranya menjadi sejuk. Dan ciri-cirinya ketika hujan akan datang yaitu matahari sering tidak tampak atau matahari tertutup awan atau teman-teman bisa mengenalnya dengan nama mendung ya. Kemudian ketika musim hujan, para petani itu menyambut dengan senang karena hujan itu airnya itu dapat eh, membuat tanaman menjadi subur. Kemudian ketika hujan itu kita lebih diutamakan untuk berada atau untuk tinggal di rumah saja karena
Ketika kita hujan pasti, tubuh kita menjadi basah dan juga kadang tubuh kita akan lebih mudah terkena, penyakit sehingga kita dianjurkan untuk selalu berada di rumah. Dan apabila, kita harus berada di luar ruangan, ketika musim hujan kita harus, sediakan payung atau jas hujan. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan di buku tema halaman 107, kita akan mencoba memasangkan gambar dengan tulisannya atau dengan katanya. Kita lihat pada gambar yang pertama ada gambar apa teman-teman? Ada yang tahu itu gambar apa? Nah, itu adalah gambar jas hujan. Silakan teman-teman bisa berikan tanda anak panah ya. Di kotak yang kedua, itu yang sebelah kanannya bertuliskan jas hujan. Kita beralih ke gambar yang kedua, itu ada gambar apa? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar payung. Nah, silakan teman-teman beri tanda. Kita lanjut ke gambar yang ketiga. Ada gambar apa, teman-teman? Ada gambar jaket. Nah, jaket ini juga kita perlukan ya, teman-teman, agar kita eh, merasa hangat ketika sedang musim hujan. Lanjut ke gambar yang keempat. Ada apa? Ada selimut. Selimut juga bisa membantu menghangatkan tubuh kita ketika kita tidur, ketika kita merasa kedinginan saat musim hujan. Nah, yang terakhir ada apa teman-teman? Ada sepatu boot namanya. Sepatu boot ini bisa memudahkan kita ketika beraktivitas di luar rumah agar sepatu kita atau kaki kita tidak basah, begitu ya. Nah, sekarang teman-teman ada tugas yaitu menuliskan kalimat pada gambar yang sesuai. Nah, tugas ini ada di halaman 108 dan 109. Coba teman-teman perhatikan di atasnya itu ada beberapa kalimat. Yang pertama ada kalimat yang A, alangkah indahnya bunga bermekaran saat musim hujan. Kira-kira gambar yang sesuai itu yang gambar nomor berapa? Ya. Nah, nanti teman-teman bisa menuliskan di bawahnya itu. Nah, tapi karena ini dituliskan di buku dan dikumpulkan nanti ketika teman-teman bimbel, jadi teman-teman menuliskannya sesuai dengan gambarnya ya. Misalkan teman-teman melihat gambar yang pertama. Nah, itu gambar yang pertama itu kira-kira tulisannya apa? Nah, nanti tulisannya itu misalkan di situ tulisannya di nomor C, teman-teman nanti di bukunya dituliskannya dengan nomor 1 ya, sesuai dengan gambar. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan gambarnya, bukan dengan huruf yang ada di tulisan tersebut, gitu ya. Jadi misalkan nomor 1 itu tentang pohon-pohon. Pohon-pohon yang banyak, pohon-pohon yang rindang. Kira-kira kalimatnya yang sesuai yang mana? Nanti dituliskannya sesuai dengan gambar ya. Nah, itu ada 6 nomor, jadi silakan teman-teman memasangkan sesuai dengan 6 nomor tersebut. Dan urutannya sesuai dengan gambar. Begitu ya. Nah, nanti bisa minta tolong untuk dibantu dijelaskan lagi oleh ayah atau bunda kalian. Nah, sekarang kita masuk ke teks di halaman 110 tentang adab atau aturan saat makan. Kita baca bersama-sama ya. Hari ini, hujan turun hampir sepanjang hari. Hujan membuat udara menjadi dingin. Saat hujan turun, Rasti merasa mudah lapar. Udara dingin membuat Rasti lapar. Makanan hangat membuat tubuh Rasti merasa nyaman. Kalian memerlukan makanan agar keperluan energi dalam tubuh terpenuhi. Di rumah Rasti ada aturan makan yang harus dilakukan. Rasti mengikuti dan menjalankan aturan itu dengan baik. Nah, dari teks tersebut ada gambarnya ya teman-teman, itu ada keluarga Rasti sedang makan. Nah, disebutkan juga dalam teks bahwa saat hujan turun kita akan mudah merasa lapar dan makanan yang cocok ketika
kita lapar saat musim hujan adalah makanan-makanan yang berkuah dan makanan hangat. Contohnya apa? Contohnya bakso, mie yang berkuah, kemudian ada soto, itu sangat cocok ya ketika kita eh, merasa lapar saat musim hujan. Akan tetapi ingat teman-teman, sekarang musim puasa, jadi teman-teman tidak boleh membayangkan dulu ya. Membayangkannya nanti bisa, oh boleh membayangkan dulu, tapi kita makannya nanti setelah berbuka, oke? Nah, di sini teman-teman ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, kita sesuaikan dengan gambarnya. Soalnya adalah, apakah yang sedang dilakukan Rasti? Bisa dilihat sesuai gambar ya, yaitu berdoa sebelum makan. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Apakah yang terjadi pada Wayan? Nah, coba dilihat gambar Wayan sedang memegang lehernya atau tenggorokannya. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi pada Wawan adalah tersedak saat makan. Nah, eh, yang harus kita perhatikan saat makan yaitu teman-teman harus fokus ketika makan dan tidak boleh berbicara. Ketika kita berbicara saat makan, kemungkinan kita akan tersedak. Jadi teman-teman harus perhatikan juga ya aturan-aturan saat makan. Kemudian kita lanjut ke nomor yang ketiga. Apakah yang sedang dilakukan Ana? Nah, dilihat gambarnya Ana sedang makan tapi eh, Ana memakainya tidak rapi ya dan memakainya juga sangat berlebihan. Nah, Ana eh, makan dengan berlebihan. Itu jawaban untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Bagaimanakah posisi Ana saat makan? Nah, dilihat teman-teman di gambar yang nomor 4 itu posisi Ana sangat baik ya. Posisinya sedang duduk, kemudian dia fokus untuk menuntaskan makanannya. Jadi teman-teman bisa menuliskan dengan jawaban makan dengan rapi. Untuk ini silakan teman-teman bisa salin jawabannya di buku tema masing-masing ya. Nah, sekarang teman-teman, kita akan mencoba mengidentifikasi aturan saat makan. Kita berikan tanda centang pada kotak yang sesuai dan kita berikan tanda silang pada kotak yang sesuai. Tanda centang itu untuk aturan makan yang baik dan tanda centang untuk aturan makan dengan tidak baik. Nah, kita lihat gambar yang pertama itu ada anak laki-laki sedang makan tapi tidak rapi. Kira-kira kita beri tanda apa? Tanda silang. Ya, kita beri tanda silang pada gambar yang pertama. Kita lanjutkan ke gambar yang kedua. Itu ada seorang anak perempuan sedang mencuci piring. Ya. Nah, kira-kira gambarnya baik atau tidak ya? Tentu saja itu adalah gambar yang baik. Jadi kita berikan tanda centang. Lanjut ke gambar yang ketiga, itu ada anak laki-laki yang sedang membaca doa sebelum makan. Kira-kira itu adab yang baik atau tidak ya? Tentu saja itu adalah adab yang baik. Jadi kita beri tanda centang. Kita lanjut ke gambar yang nomor 4. Itu ada anak laki-laki setelah makan dibiarkan saja berantakan sekali ya mejanya. Kira-kira itu tindakan yang baik atau tidak? Tentu itu adalah tindakan yang tidak baik sehingga kita harus memberikan tanda silang ya. Kemudian kita lanjut ke gambar yang nomor 5. Ada anak perempuan yang sedang makan tapi lihat dia sambil pegang makanan, di tangan kirinya pegang sendok, di tangan kanannya dia pegang makanan yang lainnya, kemudian di mulutnya juga masih sedang mengunyah. Nah, itu adalah salah satu tindakan yang kurang baik karena dia makannya secara berlebihan ya. Jadi kita beri tanda silang. Kemudian untuk gambar yang terakhir, nah di situ bisa dilihat kita sedang makan, ada anak perempuan sedang makan, tapi dia juga sedang membaca buku. Kira-kira baik atau tidak? Tentu saja itu adalah
kegiatan yang kurang baik karena kita tidak fokus ya. Jadi kita berikan tanda silang. Kenapa tidak fokus? Karena kita sedang makan, tapi kita juga sambil membaca buku. Seharusnya apa? Seharusnya ketika kita makan, kita harus fokus menuntaskan makanan, baru kita mengerjakan atau melaksanakan kegiatan yang lainnya. Jadi kita tuntaskan dulu makanannya, baru kita bisa membaca buku. Begitu ya teman-teman. Jadi nanti bisa diberikan tanda juga di buku kalian. Jadi teman-teman sudah belajar mengidentifikasi aturan saat makan. Sekarang ini ada beberapa aturan saat makan. Yang pertama, cuci tangan sebelum makan. Itu harus hal yang wajib yang harus teman-teman lakukan ya, apalagi di kondisi yang seperti sekarang ini. Eee, Tidak hanya saat makan, tapi ketika kita memegang benda atau ketika kita sedang ada di luar, setelah berada dari luar, kita harus sering-sering untuk mencuci tangan. Kemudian, yang kedua, kita harus berdoa sebelum mulai makan. Nah, teman-teman sudah bisa kan, berdoa sebelum makan? Nah, itu harus kita selalu praktekkan ya, agar makanan yang kita makan menjadi berkah. Kita lanjut ke nomor 3, makan tidak sambil bicara. Apa? Karena apa? Makan ketika kita sambil bicara itu dapat membuat kita tersedak ya. Jadi hindari makan sambil berbicara. Tuntaskan dulu makananmu, baru kita bicara. Yang keempat, mengambil makan secukupnya. Karena apa teman-teman? Mengambil makanan secukupnya itu sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan kemampuan kita untuk menghabiskan. Karena kita dianjurkan untuk selalu menghabiskan makanan ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 5, makan dengan tangan kanan. Nah, makan dengan tangan kanan ya. Eee, itu juga sesuai dengan anjuran. Contohnya dengan, sunnah Nabi ya, selain dengan, anjuran dari orang tua kita, itu juga termasuk dari sunnah Nabi. Kemudian yang nomor 6, menghabiskan makanan. Ini masih berhubungan dengan mengambil makanan secukupnya ya, karena kita dianjurkan juga untuk selalu menghabiskan makanan yang kita makan. Yang nomor 7, berdoa setelah selesai makan. Nah, selain berdoa sebelum makan, teman-teman juga dianjurkan untuk berdoa setelah selesai makan. Kita lanjutkan nomor ke-8, meletakkan piring dan sendok ke tempat cuci piring jika selesai makan. Nah, jangan biarkan piring yang teman-teman gunakan ketika makan itu berserakan di meja makan. Kita harus eh, membawanya ke tempat cucian piring. Kemudian yang nomor 9, rapikan kembali meja dan kursi setelah makan. Nah, ini juga salah satu aturan ketika makan. Jadi jangan biarkan kursinya itu atau mejanya berantakan ya. Kita ambil contoh saja ketika teman-teman juga berada di sekolah sedang bimbel, teman-teman juga dianjurkan ya untuk merapikan meja dan kursinya. Begitu ya teman-teman, diingat aturan makannya. Nah, teman-teman juga bisa mengingat lagi ya, ada salah satu lagu dari Nusa dan Rara, Adab Ketika Makan. Nah, di situ juga di dalam lagu tersebut juga teman-teman diajarkan ya ada beberapa sunnah-sunnah Nabi saat makan. Sama seperti aturan-aturan makan di halaman 126 ini. Nah, tugas sekarang adalah menuliskan kalimat pujian sesuai dengan gambar. Nanti tuliskan di buku tulis atau buku tugas Ustadzah Nana yang kemarin bisa dicampur dengan buku bahasa Jawa. Nanti teman-teman menuliskan kalimat pujian yang sesuai dengan gambar. Ini hanya ada 2 nomor saja. Jadi silakan nanti teman-teman menjawab 2 nomor saja ya. Teman-teman sudah sering bukan diingatkan dengan kalimat pujian? Kalimat pujian itu bisa diawali dengan kata, "Wah, kamu rajin sekali," begitu, atau kata-kata yang lainnya sesuai dengan kalimat pujian yang sudah teman-teman dapatkan. Nah, nanti tugasnya di buku tulis dikumpulkan saat bimbel. Jadi tugasnya ada 2, yang pertama tadi yang menyesuaikan kalimat dengan gambar itu juga dituliskan di buku tulis, dan yang terakhir yaitu ini ada 2 nomor, silakan teman-teman bisa menuliskan kalimat pujian sesuai dengan gambar.
ya. Jangan lupa dituliskan di buku tulis. Begitu saja teman-teman untuk tugasnya. Mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat dan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Semoga ilmunya bisa teman-teman pahami dan mudah dimengerti. Amin. Tetap semangat teman-teman. Semoga teman-teman semua dilancarkan dalam melaksanakan ibadah puasa. Ustazah Nana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.